Pembacaan firman Tuhan saat ini, Pengkhotbah pasal 6 ayat 12. Marilah kita berdoa. Mengawali hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pengurapan Tuhan sangat kami butuhkan melalui Roh Kudus, sehingga firman Tuhan ini sungguh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah dalam Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup. Amin. Pengkhotbah 6 ayat 12. Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Tema hidup seperti bayangan. Sahabat santapan harian, kematian datang tidak diundang. Peter Seligman, 30 tahun dan tunangannya Sarah Sinek, suatu pagi naik kereta bawah tanah di New York untuk mengurus izin pernikahan mereka yang akan berlangsung 3 September 2005. Dalam kereta bawah tanah yang penuh sesak itu, pria yang salah seorang mitra dari perusahaan hubungan masyarakat itu merasa pening dan memutuskan untuk berdiri dengan tunangannya di ruang antara dua gerbong untuk mendapat udara. Ketika kereta masuk sebuah stasiun, dia pingsan. Terjatuhlah ke rel kereta bawah tanah, mengenai rel ketiga yang beraliran listrik, dan tewas seketika. Begitu juga dengan peristiwa tragis tentang jatuhnya pesawat Mandala Airlines di Medan beberapa tahun yang lalu, sekitar 5 September 2005. Di antara para penumpang itu, ada yang mau menikah, ada yang mau menghadiri pertemuan dengan presiden, ada yang mau bertemu dengan sanak saudaranya di Jakarta, dan berbagai-bagai rencana lainnya. Dan tiba-tiba terjadilah tragedi itu. 100 orang lebih harus menghadap Sang Pencipta. Kematian, tidak ada manusia pun yang akan dapat menghindarinya. Dan setiap manusia telah ditetapkan waktu kematiannya. Kalau kita mau hidup lebih bijak, jangan berpikiran tentang tanggal ulang tahun kita dan hadiah-hadiah yang akan kita terima, tetapi pikirlah tentang bunga-bunga yang akan ditaburkan di atas pusara kita. Ya, tubuh kita akan kembali ke tanah, tetapi urusan belumlah selesai. Masih ada urusan lain yang harus dibereskan dengan Pencipta kita, dan setiap manusia akan mengalami hal ini. Jadikanlah hidup kita berarti. Tuhan hanya memberikan satu nyawa kepada kita, supaya kita dapat menggunakannya dengan baik. Selesaikanlah tugas dan panggilan kita di dalam Yesus. Inilah perkara penting yang sering diabaikan orang percaya. Kalau pengkhotbah mengatakan bahwa hidup manusia itu seperti bayangan, maka Yakobus menyebutnya seperti uap. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup kita itu singkat, nyawa kita juga cuma satu. Jadi pikirkanlah bagaimana caranya supaya hidup kita berarti dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup yang berarti adalah hidup menjadi serupa seperti Kristus, menolong, melayani, mengasihi, berkorban, dan menyelesaikan kehendak Allah di dalam dunia. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, hidup ini adalah seperti bayangan, dan kami pun sewaktu-waktu akan melayang lenyap. Karena itu yakinkanlah kami Tuhan,
bahwa hidup yang dianugerahkan Tuhan ini harus diisi dengan hal-hal yang baik. Mengumpulkan harta surgawi jauh lebih baik daripada mengumpulkan harta duniawi yang bersifat fana. Dan karena itu, tuntun kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu mengisi hari-hari kami dengan melakukan hal-hal yang baik, sehingga ketika hidup ini diambil oleh Tuhan, kami pun pergi dengan penuh sukacita, dan kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami memperoleh keselamatan. Amin.